semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Berbicara soal tradisi memang tak akan ada habisnya. Tradisi juga disebut sebagai adat istiadat, di mana terdapat kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis atau religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang saling berkaitan. Kemudian hal itu menjadi suatu sistem atau peraturan yang tak boleh diubah. Begitupun dengan film berjudul Kadai Kuttisingam yang dibintangi oleh Karti, garapan sutradara Pandiraj dan dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang upaya seorang pemuda yang merupakan anak bungsu dari keluarga petani kaya di sebuah desa di Tamil Nadu untuk menyatukan kembali hubungan keluarga besarnya yang retak setelah timbul perselisihan. Tentang konflik apa yang menyelimuti dan mampukah si pemuda menyelesaikan misinya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Di suatu desa terdapat sebuah rumah petani yang terbilang megah. Pemilik saat ini adalah Perunali Ranasingam. Sudah turun-temurun, rumah ini menjadi tempat pelatihan para militer, sehingga mereka mendapat gelar panglima perang. Ranasingam selalu mendambakan anak laki-laki, tetapi ia terus mendapatkan anak perempuan. Sampai ketika diramalkan jika istrinya, Fanawan Mahadewi, tak dapat mengandung lagi. Sekalipun telah memiliki 4 putri, Ranasingam mencari pengantin baru untuk mendapatkan seorang putra. Ia berniat meminang adik dari seorang jutawan kampung bernama Tilayanagam, namun dibatalkan oleh sang istri. Sebab takut kehilangan statusnya karena orang asing, Fanawan mengatur pernikahan antara Ranasingam dengan adik perempuannya, Pancawan Mahadewi. Sekitar 5 bulan setelah Pancawan hamil, putri sulung Ranasingam, Manggamarani, ketahuan hamil di luar nikah. Tapi sebab keluarga kekasih Manggama berasal dari kasta yang sama, akhirnya Ranasingam dan keluarga besar pun mengatur pernikahan Manggama dengan Tamarai Manala Sendayar. Tiba saatnya Pancawan melahirkan, dan lagi-lagi keberuntungan tak berpihak pada Ranasingam. Ranasingam kembali mendapat seorang putri yang kemudian mereka namai Padmawati. Sementara itu tak selang berapa lama, putri sulungnya Manggama melahirkan bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Sivagamigin Selvan. Bahagia bercampur sedih, meski Manggama dan suaminya telah memberikan bayi laki-lakinya untuk sang ayah, namun Ranasingam tetap menginginkan putra dari garis keturunannya sendiri. Hingga tiba di ujung harapan, 8 tahun kemudian, di luar dugaan, Fanawan menjadi hamil yang tak direncanakan. Dan inilah puncak terkabulnya doa Ranasingam. Akhirnya ada seorang anak laki-laki di garis keturunannya, yang diberi nama Perunali Gunasingam. Lengkap sudah kebahagiaan Ranasingam. Waktu pun bergulir. Kini, Gunasingam telah memasuki usia ke-27 tahun. Siang itu ada festival lomba kerapan sapi ala Tamil Nadu di Neduvasal. Gunasingam turut mengikuti lomba itu bersama keponakan laki-lakinya Selvan dan 2 sapi jantan kesayangannya yang diberi nama Rama dan Laksmana. Perlombaan berlangsung sengit hingga Gunasingam berhasil memenangkannya. Kala itu festival tersebut mengundang aktor ternama Surya sebagai tamu kehormatan untuk memberikan penghargaan kepada pemenang lomba. Semua menyambut dengan bangga kemenangan Gunasingam, kecuali kelompok Kodiarasu. Teman Gunasingam, tapi mereka selalu berseteru sejak di bangku kelas 4 SD. Sedikit profil tentang Gunasingam. Pemuda itu adalah seorang petani. Pendidikannya hanya tamat di kelas 10. Tapi ia seorang petani yang riang dan bahagia dalam mempraktikkan pertanian alami serta senantiasa hidup dalam damai. Siang itu datang seorang politisi hendak meminta dukungan dan suara Ranasingam beserta keluarga besarnya dalam rangka pemilu MLE mendatang. Ranasingam pun memintanya hadir di acara tindik telinga cucunya beberapa hari ke depan.
sebab di sanalah semua orang berkumpul. Siang itu Jansi, anak keempat Rana Singam, datang bersama suaminya Adiaman untuk memberikan undangan tindik telinga kepada sang ayah. Ketika itu Gunasingam yang baru pulang membajak sawah melihat undangan di mana nama semua keluarga yang tertera pada undangan tersebut diikuti oleh gelar. Dengan santai, Gunasingam berkata kepada Adiaman untuk menuliskan serta gelarnya sebagai petani. Tak masalah, Gunasingam memang tak pernah malu dan selalu bangga akan profesinya, yang menurutnya itu adalah pekerjaan utama dan tumpuan seluruh masyarakat India, Tamil Nadu khususnya. Sebab nasi merupakan makanan pokok penduduk setempat, dan itu adalah hasil jerih payah para petani. Di samping itu Gunasingam bangga dengan pendapatannya yang cukup besar mencapai 1,5 lakhs per bulan dibanding pekerjaan ringan lainnya. Rana Singam pun turut bangga mendengar pernyataan putranya itu. Tibalah hari upacara tindik telinga cucu Rana Singam. Semua orang hadir dan bertumpuk di sana. Memang pada dasarnya Rana Singam dikenal sebagai orang yang mulia dan murah hati. Tradisi yang tak pernah ia tinggalkan adalah memberi makan semua penduduk setempat setidaknya 50 orang setiap hari di rumahnya. Ketika itu nampak dua keponakannya, Andal dan Celama, sibuk mempromosikan sang paman kepada para tamu yang hadir. Sebagai seorang petani, Gunasingam terkenal menjadi petani muda yang terbilang sukses. Tradisi lain di desa itu adalah seorang paman harus menikahi putri dari kakaknya. Dan dalam keluarga Rana Singam, Andal dan Celamalah yang hendak dicalonkan sebagai pengantin Gunasingam. Celama nampak kesal saat melihat Andal memperhatikan sang paman. Mungkin cemburu lebih tepatnya. Begitupun bibi-bibi Andal yang tak suka melihat kedekatan Andal dengan Gunasingam, sebab mereka mendukung jika Gunasingam menikahi Celama, cucu Rana Singam dengan istri pertamanya, Fanawan. Perseteruan nampak jelas antara Andal dan Celama ketika prosesi tindik telinga berlangsung. Sebab itulah Selvan yang sedari tadi memperhatikan tingkah para wanita itu memperingatkan pamannya supaya tak menikahi salah satu dari sepupunya atau keponakan Gunasingam itu. Esok harinya ketika tengah melintasi jalanan desa, Gunasingam melihat seorang nenek dengan beberapa karung hasil pertanian tidak mendapat kesempatan untuk menumpang sebuah bis. Mengetahui hal itu, dengan segera Gunasingam bersama Selvan yang kala itu menunggangi kereta yang ditarik oleh kedua sapi jantannya, Rama dan Laksmana, memberikan sang nenek tumpangan untuk mengejar bis tersebut. Dengan kecepatan keretanya, Gunasingam berhasil menghadang laju bis dan sempat berdebat dengan kenek bis yang akhirnya mau memberikan sang nenek tempat di dalam angkutan itu bersama dengan karung-karungnya. Di bis itu pula awal mula Gunasingam bertemu seorang gadis bernama Inia. Dan kepada gadis itulah Gunasingam jatuh cinta. Sementara itu di suatu siang, sang politisi mengajak kepala departemen sebuah perguruan tinggi ilmu pertanian. Sang kepala telah mendengar banyak tentang Gunasingam, sang petani intelek, dan bermaksud mengundang pemuda itu dalam rangka untuk memberi motivasi kepada para mahasiswanya dalam mengembangkan ilmu pertanian. Setelah mendapat banyak dorongan dari keluarganya, Gunasingam pun mau mengisi acara tersebut. Di sana ia memberikan pidato dengan sangat baik hingga seluruh peserta yang hadir takjub dan kagum padanya, tak terkecuali si gadis dalam bis Inia. Untuk pertama kalinya Inia terkesan pada Gunasingam. Gunasingam tak serta-merta tahu ilmu pertanian. Ia telah belajar kepada guru privatnya. Namun siang itu sang guru meminta izin off selama 2 hari kepada Gunasingam sebab cucu laki-lakinya sudah menghilang sejak 10 hari terakhir setelah lomba balap kereta sapi jantan waktu itu. Sang guru menceritakan jika cucunya tengah jatuh cinta dengan seorang gadis dari kasta berbeda. Kala itu anak buah Kodiarasu telah memperingatkannya. Dan sejak itulah cucu sang guru tak pernah lagi terlihat. Selanjutnya Gunasingam menenangkan sang guru dan berkata ia akan mencoba membantunya. Esok harinya bis kembali melintas jalanan desa Gunasingam. Pemuda itu pun sudah berada di dalamnya. Ia sengaja mendekati Inia. Mereka berkenalan dan dari situlah Gunasingam tahu jika Inia adalah seorang pemilik perusahaan soda jelly.
Saling ketertarikan pun makin menjadi di antara Gunasingam dan Inia. Tapi sialnya, Inia adalah keponakan dari Kodyarasu, musuh bebuyutan Gunasingam. Suatu ketika, Kodyarasu melihat Celama tengah berbincang-bincang dengan pemuda yang beda kasta. Ia menegur mereka dan melaporkan kepada ayah Celama, namun pria itu berkata jika paman Celama yang akan mengurusnya. Melihat teman prianya dijadikan bulan-bulanan oleh anak buah Kodyarasu, Celama pun menelpon Gunasingam supaya membantu mereka. Segera Gunasingam datang dan menghajar anak buah Kodyarasu. Setelah itu Gunasingam memperingatkan mereka supaya tak mempermasalahkan kasta ketika seseorang memilih lawan bicaranya. Hal itu dilihat banyak orang dan mereka mengagumi tindakan bijak Gunasingam. Gunasingam sendiri sebenarnya memiliki kekhawatiran tentang ia yang harus memilih untuk menikahi salah satu keponakannya, Andal, putri dari kakak kelimanya, dan Celama, putri dari kakak ketiganya. Karena itu sudah termasuk norma masyarakat di beberapa daerah pedesaan di Tamil Nadu, bahwa seorang pria harus menikahi putri kakak perempuannya. Tapi di sisi lain, ia telah jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Inia. Sebab itulah siang itu ia memberitahu sang ayah. Gunasingam berkata, ia hanya akan jatuh cinta setelah mendapat lampu hijau dari ayahnya. Kemudian ia juga menjelaskan mengapa dirinya tak dapat memilih salah satu dari keponakannya. Jawabannya sungguh praktis. Ia hanya tak ingin membuat salah satu dari mereka kecewa atau bahkan sakit hati ketika tak menjadi pilihan. Melihat keputusan tepat yang diambil putranya, Ranasingam pun mengizinkan. Dengan syarat, Gunasingam harus meyakinkan saudara-saudara perempuannya bahwa ia tak bisa menikahi putri-putri mereka dan memastikan jika tak akan timbul perpecahan di antara keluarganya setelah ini. Gunasingam pun berjanji akan mengurus hal itu dan memastikan keluarga mereka akan mendukung pilihannya. Sebenarnya itu tugas yang amat sulit. Namun, demi mendapatkan cintanya, Gunasingam bertekad menyelesaikan misi itu. Siang itu ketika menghadiri sebuah acara pernikahan, seorang polisi korup menelpon Kodyarasu, memintanya datang ke police station sebab ada laporan yang telah diajukan oleh Gunasingam atas tuduhan pembunuhan yang dilakukan Kodyarasu terhadap cucu gurunya. Polisi itu berkata jika ia datang, masalah dapat diselesaikan dalam 10 menit. Datanglah ia ke police station menghadap inspektur untuk melakukan klarifikasi. Di ruang tunggu sang polisi memberitahunya bahwa Gunasingam telah menculik salah satu anak buahnya untuk didesak dan diintimidasi soal Uday Sangkar, cucu gurunya. Dari anak buah Kodyarasu itulah pengakuan meluncur. Pada acara festival tersebut, Kodyarasu yang melihat Uday tengah berbicara dengan gadis yang beda kasta, menegur pemuda itu lalu membawanya ke suatu tempat. Di sanalah perdebatan terjadi sampai akhirnya Kodyarasu kalap memukulkan botol ke kepala Uday. Botol yang pecah dan menyisakan ujung-ujung tajam melukai kepala Uday dan menyebabkan pemuda itu tewas seketika. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, Kodyarasu mengkremasi jasad Uday, kemudian menghanyutkan abunya di sebuah sungai. Setelah menceritakan hal itu, sang polisi menawarkan jasa untuk membebaskan Kodyarasu. Setelah mendapat kesepakatan harga, si polisi meminta Kodyarasu menghadap sang inspektur untuk mengakui perbuatannya. Namun ternyata itu hanya sebuah trik yang telah mereka susun dengan Gunasingam supaya membuat Kodyarasu mengakui kejahatan yang telah dilakukan, kemudian memenjarakannya. Sementara itu hubungan Gunasingam dan Inia semakin dekat. Inia mulai mendesak Gunasingam untuk mengenalkan ke seluruh keluarganya. Hal sulit memang, apalagi suami kakak perempuannya, Tamarai, dan suami kakak perempuan berikutnya, Maligai Manala Sendayar, meski mereka saudara kandung, tapi mereka telah berselisih selama 10 tahun. Hal itu bermula dari perselisihan di pengadilan atas warisan dan diperumit oleh fakta bahwa Maligai mandul. Tamarai bersedia menghadiri pernikahan Gunasingam hanya jika saudaranya tidak datang, dan begitu pula permintaan Maligai.
Sementara itu, persidangan kasus Kodyarasu yang membunuh Uday Shankar pun tengah berlangsung. Pengadilan memutuskan bahwa Kodyarasu dijatuhi hukuman penjara serta diwajibkan mencabut 10 batang pohon tiap harinya di tepi sebuah sungai. Namun, tak lama mendekam di balik jeruji besi, Kodyarasu dibebaskan dengan jaminan. Dan saat itulah ia bertekad membalas dendam kepada Gunasingam. Ia ingin membunuh petani muda itu. Beberapa preman dikirim untuk mencelakainya, namun gagal. Sementara itu, kala mendengar jika Gunasingam telah jatuh cinta dengan gadis lain, Celama mencoba bundir dengan menenggak racun. Tapi, beruntung nyawanya dapat diselamatkan. Sementara mendengar kabar serupa, Pancawan meninggalkan rumah Ranasingam karena merasa bahwa kakak perempuannya terus-menerus melakukan ketidakadilan terhadap dirinya, seperti mengatur pernikahan dengan Ranasingam tanpa izin, membuat putri tunggal Pancawan menikah dengan seorang pemabuk yang sakit dan meninggal dalam setahun, lalu sekarang menolak untuk menikahkan cucunya Andal dengan Gunasingam. Kondisi keluarga Ranasingam kini menjadi carut-marut. Sementara itu, Kodyarasu yang selalu gagal membalas dendam kepada Gunasingam merusak seluruh ladang pisang keluarga Ranasingam dan membunuh sapi jantan kesayangan Gunasingam. Hal itu begitu membuat Gunasingam putus asa. Selain itu, Kodyarasu berniat untuk menikahi Celama sebagai jalan balas dendam terakhirnya. Tawaran pun diterima oleh ayah Celama. Melihat kondisi yang makin pelik, Ranasingam berniat mengumpulkan keluarganya dalam rangka pembagian hak waris. Namun di waktu yang sama, ayah Inia datang bermaksud membicarakan perjodohan anak mereka. Hal itu diketahui oleh keluarga besar Ranasingam yang menentang hubungan Inia dan Gunasingam. Kini kondisi makin memburuk. Pertemuan keluarga berlangsung dengan pertengkaran. Melihat ayahnya dihakimi keluarga Gunasingam, ia turun dari mobil dan membawa ayahnya pulang sembari mengutuk keluarga itu. Dalam kegalauannya, akhirnya Gunasingam mengumpulkan semua keluarga dan kerabat pada acara syukuran neneknya. Di waktu yang sama, politisi juga tiba. Ia, yang ternyata selama ini menjadi mata-mata, berpesan kepada Gunasingam untuk berhati-hati sebab Kodyarasu telah menyusupkan anak buahnya ke dalam acara tersebut. Selama acara berlangsung, kondisi hubungan keluarga itu makin memburuk. Nada sumbang dari saudara-saudara perempuan terdengar menyudutkan Gunasingam. Tak tahan lagi mendengar putranya dijelek-jelekan, Panawan marah dan kembali mengingatkan mereka tentang jasa-jasa Gunasingam untuk keluarga besar selama ini. Tentang bagaimana pemuda itu menjaga keluarga mereka hingga mengurus segala kebutuhan mereka satu persatu. Perkataan Panawan yang menyentuh berhasil menyadarkan mereka. Seluruh keluarga pun meminta maaf kepada Gunasingam. Dan tak disangka, Padmawati membawa Inia hadir di sana. Seketika keluarga besar Ranasingam pun menerima Inia sebagai calon menantu keluarga tersebut. Akan tetapi, seperti apa yang dikatakan sang politisi, beberapa anak buah Kodyarasu membuat kekacauan di sana. Beruntung Ranasingam dan Gunasingam tanggap mengatasi situasi saat itu. Setelah acara tersebut, Kodyarasu menculik keponakan-keponakan Gunasingam. Bukan hal sulit bagi Gunasingam menyelamatkan keponakan-keponakannya. Karena sesaat kemudian, Kodyarasu dipukuli oleh Gunasingam dan dikirim kembali ke penjara. Selanjutnya, saudara ipar Gunasingam mengakhiri perselisihan mereka dan semua orang pun serempak menghadiri pernikahan Gunasingam dan Inia. Pernikahan bahagia itu menghasilkan seorang bayi perempuan setelah setahun kemudian. Kini Gunasingam dan Inia memilih untuk beradaptasi dengan alat kontrasepsi permanen guna memastikan bahwa kejadian masa lalu tidak terulang lagi. Ia pun tak keberatan dengan karunia seorang putri, sebab bagi mereka, putra atau putri sama saja, tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Dan film pun selesai.